Buat kalian yang baru mulai belajar menggambar, jangan biasakan menggunakan metode grid ataupun tracing untuk belajar menggambar. Bisa bahaya, karena itu tidak akan membuat kalian menguasai benar pondasi dasar yang baik untuk menggambar. Halo semua, saya Niken. Teman-teman, berapa banyak di antara kalian yang belajar menggambar saat ini dan benar-benar ingin bisa menggambar? Tapi kalau menggambar selalu menggunakan grid atau tracing. Ya, alasannya karena metode itu mudah dan juga hasilnya bagus. Lebih baik itu hentikan ya. Memang benar, teknik grid dan tracing itu bisa menghasilkan gambar yang bagus dengan mudah. Untuk menggambar potret pun hasilnya juga punya akurasi yang sangat baik. Karenanya teknik ini bisa menciptakan zona nyaman buat pemula. Itu sebabnya tadi saya bilang bahaya, karena sekalinya pemula menggunakan grid atau tracing bisa jadi keenakan dan bisa malas untuk belajar menggambar dengan teknik-teknik yang benar. Kita perlu memahami dulu apa itu menggambar. Menurut Hazel Harrington dalam bukunya Art School How to Paint and Draw, first stage in learning how to draw is to observe. Not only seeing, but you have to learn to look in a certain way, logically and objectively. Jadi menggambar itu adalah tentang melihat, tapi tidak hanya melihat, juga mengobservasi dan menganalisisnya dengan pikiran kita. Jadi kalau memang benar-benar ingin bisa menggambar, harus belajar mengobservasi, melihat objek mulai dari big picture-nya sampai detail-detailnya. Bagaimana menyederhanakan bentuk rumit yang kita amati dari objek itu, menyederhanakannya dalam pikiran kita, lalu menuangkannya di atas media yang kita gunakan. Sedikit demi sedikit membentuknya, menyesuaikan proporsinya, pencahayaannya, perspektifnya, dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian melengkapinya dengan detail-detail. Nah, ini semua butuh proses berpikir, proses mengamati, dan juga berpikir inilah yang tidak akan kita latih kalau kita terbiasa menggambar dengan menggunakan grid ataupun tracing. Terus apakah metode grid sama sekali tidak boleh dipakai? Ya tentu saja boleh, cuman grid dan tracing itu tidak baik untuk digunakan buat mereka yang pemula yang benar-benar ingin belajar untuk menggambar. Untuk itulah saya membuat seri konten metode Loomis ini, teman-teman, untuk menggambar potret ya. Metode ini bagus dan mudah untuk diaplikasikan, jadi cocok untuk pemula. Teman-teman, video ini adalah part terakhir dari seri Loomis yang saya buat. Saya sudah buatkan khusus playlistnya sehingga kalian tidak perlu susah mencarinya. Saya sertakan linknya di atas ya. Di video ini saya akan menunjukkan cara mengaplikasikan metode Loomis untuk menggambar potret wajah tampak 3/4. Dah kok, simak terus sampai habis ya. Yuk, let's go. Teman-teman, kali ini saya menggunakan foto ini sebagai referensi. Di sini kita bisa lihat bahwa sudut pengambilan gambarnya agak ke bawah. Ketika kita ingin menggambar wajah 3/4 seperti ini, saat kita mengamati referensi yang akan kita gambar, mulai petakan bentuk 3 dimensinya. Menggambar wajah 3/4 bedanya dari tampak depan dan samping adalah di sini ada 2 sisi wajah yang nampak, yaitu sisi depan dan juga sisi samping wajah. Ada dimensi kedalamannya. Hal ini perlu kita perhatikan supaya hasil gambar kita nantinya tidak flat. Perspektifnya harus dinampakkan. Jadi caranya imajinasikan dulu sebuah box ya, yang nampak sisi depan dan juga sampingnya. Jadi kalau kita ibaratkan wajahnya sebagai sebuah box, ini adalah garis tengahnya, garis tengah vertikal, dan ini adalah garis tengah horizontalnya. Begitu juga di bagian sisi wajahnya, posisi sampingnya ya. Di sini posisi matanya sekitar sini. Posisi telinganya di sekitar sini. Dari sisi pencahayaan, cahaya datang dari arah belakang agak ke samping kiri model foto kita.
Jadi bagian highlightnya justru ada di daerah telinga dan juga sisi wajah sebelah kiri model. Bagian wajah depan tidak terlalu banyak terkena cahaya. Foreshadow ada di bagian bawah dagu dan juga cekungan mata. Oke, daripada teman-teman hanya mendengar penjelasan lisan, yuk kita gambar langsung aja. Tonton sampai habis ya. Seperti biasa, kita buat dulu konstruksi awalnya. Sejak membuat konstruksi awal ini, kita harus imajinasikan bentuk 3 dimensinya. Ketika kita membuat bentuk elips yang memotong bentuk lingkaran di sisi kiri, dari sini kita sudah membuat pembagian wajahnya, mana sisi depan wajah dan mana sisi sampingnya. Bagian dalam elips akan menjadi sisi kiri wajah model, sedang di sisi kiri elips akan menjadi bagian depan wajahnya. Sudut pengambilan gambar yang dari arah bawah membuat garis tengah horizontal agak sedikit miring ke atas. Kemudian untuk membuat konstruksi lehernya, imajinasikan sebagai bentuk silinder. Setelah itu buat konstruksi wilayah mata, mulai bentuk kontur wajahnya yang sedikit cekung untuk area mata. Kemudian konturnya naik lagi di wilayah tulang pipi. Bentuk konstruksi hidung menyerupai bentuk baji atau pasak, seperti bentuk segitiga, tapi ada dimensi tebalnya atau 3 dimensi. Untuk menggambar mulut ini saya harus hati-hati teman-teman, karena posisi mulutnya terbuka. Ini artinya bibir atas dan bibir bawah tidak pas di bagian bawah lingkaran awal. Kemudian dilanjutkan dengan menggambar bentuk alis, mata, hidung, dan mulut. Karena mulutnya terbuka, saya juga harus menggambar deretan gigi yang nampak. Untuk gigi yang nampak, kita harus hati-hati juga karena gigi seri, taring, dan premolar yang terlihat di sini punya bentuk yang tidak sama. Setelah detail tahap awal digambar, lakukan pengecekan ulang apakah semua proporsi bagian-bagiannya sudah pas. Kalau semua sudah pas, langkah selanjutnya adalah memberi arsir midtone tipis yang kemudian diratakan dengan tisu. Lalu tebalkan kembali bentuk alis, mata, hidung, mulut, dan juga gigi-giginya. Bisa ditambah shading untuk bagian-bagian yang lebih gelap dari midtone. Kemudian bagian terakhir dari fitur wajah adalah bagian kumis, jenggot, serta lipatan-lipatan kulit di area pipinya. Lanjutkan dengan memberi shading tambahan di bagian-bagian yang diperlukan. Ketika menggambar rambutnya, perhatikan juga bagian yang terkena cahaya langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, cahaya datang dari arah belakang dan sisi kiri wajah model. Ada banyak area yang terkena cahaya langsung dan menjadi highlight. Untuk memperjelas area yang terkena cahaya langsung, saya hapus arsiran midtone dengan penghapus. Jadi seperti itu teman-teman, proses menggambar yang saya lakukan dengan menggunakan metode Loomis. Mudah ya? Kalau saya yang bukan seniman profesional dan tidak pernah sekolah seni saja bisa melakukan itu, kalian pasti juga bisa. Nggak usah pakai grid, nggak usah pakai tracing, pakai metode Loomis saja. Terima kasih sudah menonton ya. Semoga video saya bermanfaat. Silahkan subscribe, share, dan beri like-nya jika kalian memang mau belajar menggambar bareng saya. Kita belajar bareng. Sampai jumpa.